يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنة. آله وصحبه أجمعين أما بعد. Warahmatullahi wabarakatuh. 10 sahabat diantaranya 4 khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa Thalhah bin Ubaidillah itu? Nasabnya disebutkan di sini. Wa huwa Abu Muhammadin Thalhah bin Ubaidillah ibni Utsman ibni Amr ibni Ka'b ibni Sa'ad ibni Taim ibni Murrah bin Ka'b ibni Lu'ay al-Qurashi at-Taimi. Nasab lengkap Thalhah ini adalah Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi at-Taimi. Yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam si Murrah bin Ka'ab. Nah, nasabnya ini bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Murrah bin Ka'ab. Sebagaimana kita tahu bahwa nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Nah, ketemunya di situ. Di kakeknya lagi. Wa manaqibuhu katsiratun masyhurah. Julukan Thalhah ini banyak sekali dan juga masyhur. Samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thalhatul Khair wa Thalhatul Jud. Rasulullah menjuluki Thalhah ini dengan Thalhatul Khair, Thalhah yang banyak kebaikannya, Thalhatul Jud, Thalhah yang dermawan. Nah, hal ini juga memberikan nasihat untuk kita, memberikan isyarat untuk kita bahwa agar senantiasa lisan kita mengucapkan hal-hal yang baik dan menjauhi ucapan yang buruk. Juga jangan sampai ucapan kita itu menyinggung perasaan orang lain. Karena banyak di luaran sana ataupun dari circle kita lah, orang memanggil kawannya itu dengan sesuatu yang jelek yang ada pada dirinya. Misalnya, maaf, hei gembrot, hei cungkring, dan lain sebagainya. Padahal sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar yang buruk. Nah, Thalhah ini diberi julukan yang baik-baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utila yaumal jamali li ashri khalunin min jumadil ula sanata sittin wa thalathina wa dufina bil Basrah. Thalhah bin Ubaidillah ini wafat di hari perang Jamal di 10 pertama Jumadil Ula tahun 36 Hijriah dan dimakamkan di Basrah. Jamal di sini maksudnya perang Jamal. Maksudnya itu perang unta. Kenapa disebut perang Jamal? Karena banyak pasukan yang saat itu mengendarai unta. Pertempuran ini terjadi antara pasukan yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang berpihak kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Terjadi tahun 36 Hijriah, dan sebab terjadinya peristiwa ini itu berakar dari provokasi beberapa pihak yang mereka itu meminta pertanggungjawaban atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Lalu singkat cerita, Thalhah bin Ubaidillah ini terbunuh. Ada panah yang mengenai dirinya, dan juga ada yang mengatakan panah tersebut itu mengenai kaki, ada juga yang mengatakan panah tersebut mengenai leher sehingga beliau terbunuh. Wa hadithu hadza mustamilun ala fawaid katsirah. Nah, hadis dari Thalhah bin Ubaidillah ini banyak sekali faedahnya di dalam kitab ini. Jama'atuha wadihatan fi awal syarh sahih al-Bukhari. Aku mengumpulkannya secara jelas di permulaan syarah Sahih Bukhari. Mukhtasaruha, ringkasnya,
anna fihi bitulihi wujubas salawatil khamsi kulla yaumin wa lailatin wa wujubas siyam wa wujubas zakat. Nah, sesungguhnya di dalam hadis yang panjang itu mengandung sholat wajib 5 waktu dan sehari semalam, wajib puasa dan wajib zakat. Wa annahu la yajibu min sholawati illa al-khams. Wajibnya sholat 5 waktu berarti sholat di luar 5 waktu itu hukumnya adalah sunnah selain wajib. Walam nasyami ghairu Ramadan. Puasa Ramadan wajib, tapi selain itu hanyalah sunnah. Wa anna man hafadha 'alal wajibati wa lam yaf'al syai'an minan nawafil dakhala al-jannah. Dan siapa orang yang betul-betul menjaga hal-hal yang wajib ini meskipun tidak melakukan hal-hal yang sunnah, maka dalam hadis ini adalah dakhala al-jannah, maka dia masuk ke surga. Wa annal iman wal islam yutlaqu 'ala sholati was-siyami wa ghairihima min at-tha'at. Salat dan puasa itu merupakan bentuk nyata dari Islam dan iman kita. Hadirin jamaah Masjid Istiqlal rahimakumullah. Di dalam hadis ini juga dijelaskan wa fihi annahu laisa fil mali haqqun muta'assilun ghairu zakat. Penjelasannya selain salat dan puasa, di sini juga dijelaskan kita punya kewajiban di dalam harta yang kita miliki itu untuk dikeluarkan zakat. Di sini juga dijelaskan di dalam hadis tersebut wa fihi jawazu qauli Ramadan min ghairi dzikri syahr. Dalam hadis Talhah itu adanya kebolehan menyebut kata Ramadan tanpa menyebut kata asy-syahr. Wa jawazul halifi billahi ta'ala min ghairi istikhlafin, dan bolehnya bersumpah atas nama Allah tanpa diminta. Salah satu faidah yang diriwayatkan oleh Talhah ini termasuk di dalamnya bolehnya bersumpah tanpa diminta terlebih dahulu. Misalkan ada sesuatu yang menurut kita orang lain itu perlu yakin terhadap apa yang kita ucapkan, maka kita boleh langsung bersumpah. Kan ada juga sumpah yang menuntut untuk diminta, misalnya di pengadilan itu diminta untuk bersumpah dulu kan. Nah, dalam penjelasan ini dalam konteksnya sedang berbicara dengan orang lain untuk meyakinkan orang lain terhadap perbuatan dan ucapan kita. Wa taqriru hadhil fawaid wa ma yata'allaqu biha mu'tamun. Dan ketetapan faidah ini dan apa-apa yang berkaitan dengannya akan dijelaskan di sini. Amma hukmul mas'alati fa ajma'atil ummatu ala anna shalawatil khamsa fardhu 'ainin. Adapun hukum dari masalah ini adalah para ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu itu fardhu ain. Wa ajma'u annahu la fardha ain siwahunna, dan di luar sholat yang maktubah yang 5 sholat itu maka hukumnya adalah tidak wajib. Waqtalafu fil 'aidi hal huwa fardhu kifayatin am sunnatun. Mereka para ulama berbeda pendapat di dalam sholat Id. Sholat Id itu fardu kifayah atau sunnah? Ma ijma'ihim annahu laisa bifardhin. Mereka sepakat bahwa hal tersebut adalah sunnah. Wa fil witri hal huwa sunnatun am wajib. Dan di dalam sholat witr itu sunnah atau wajib. Ada sebuah kaidah di dalam bahasa Arab penggunaan am dan au yang artinya sama-sama atau. Nah, redaksi ini menggunakan am, tidak menggunakan au. Apa bedanya? Kalau menggunakan am, maka wa fil witri hal huwa sunnatun am wajib, maka ketentuannya pilihlah salah satu saja. Karena witir ini selain sholat yang 5 waktu, maka dia itu sunnah, bukan wajib. Kalaulah pakai au dalam masalah yang lain, maka boleh pilih wajib. Wa amma sholatul janazati fa fardhu kifayatin, dan adapun sholat jenazah itu fardhu kifayah. Artinya fardhu kifayah itu apabila orang lain sudah melakukan perbuatan tersebut, pekerjaan tersebut, amal tersebut, maka orang yang lainnya itu tidak wajib melaksanakan. Kemudian dijelaskan juga wa amma raq'atat tawaf fal asahu annahu sunnah. Dan 2 rakaat
setelah tawaf rangkaian ibadah hajinya, fal asahhu annahuma sunnah. 2 rakaat setelah tawaf itu adalah sunnah. Namun di sini ada yang mengatakan bahwa sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf ini wajib. Wa man qala bi wujubihima fa innama wajabata 'indahu li'aridin wa huwa at-tawaf la bil asala. Orang yang mengatakan bahwa 2 rakaat sholat tawaf ini wajib itu karena ada suatu alasan. Apa alasannya? Apa sebabnya? Ya karena tawaf itu sendiri tawafnya wajib, maka sholat sunnah 2 rakaat setelahnya, maka 2 rakaat setelahnya yaitu wajib. Sebagaimana sholat nadar, fa'ashbahat al-mandurah, sebagaimana sholat nadar, sholatnya menjadi wajib apabila kita meniatkan sholat tersebut. Contohnya, jika lulus CPNS tahun ini, saya akan sholat 2 rakaat, itu sudah ya. Saya akan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat dan lain sebagainya. Lulus deh, maka wajiblah dia melakukan sholat tersebut karena dia sudah bernazar di awal. Wa qad kana qiyamul laili wajiban fi awalil Islam. Ada lagi pembahasan yang terkait sholat tahajud. Sholat tahajud itu wajib pada awal Islam. Tsumma nusikha fi haqqil ummah. Kemudian sholat tahajud itu dinasih atau dihapus bagi umat. Kemudian ada pertanyaan, wa hal nusikha fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan apakah sholat tahajud itu juga dihapus bagi Nabi? Nah, wa fihi wajhan li ashabina. Dalam hal ini ada 2 pendapat di kalangan para pengikut Imam Asy-Syafi'i. Qala aktsaruhum, mayoritas mengatakan lam yunsah, tidak dihapus bagi Nabi. Wasahihu annahu manusikha, tapi pendapat yang sahih adalah dihapus juga bagi Nabi. Wa naqalahu Syekh Abu Hamid an-Nasr Syafi'i rahimahullah. Syekh Abu Hamid menukil dari Nas Imam Syafi'i rahimahullah. Wa yadullu alaihi hadis Sa'id bin Hisham an Aisyah wa huwa haditsun tawilun qala fihi. Jadi hadis ini itu percakapan antara Sa'ad bin Hisham dan Aisyah. Apa matan hadisnya? Qultu, kata Sa'ad bin Hisham, anbi'ini an qiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Hisham berkata, kabarkanlah kepadaku tentang sholat malamnya Rasulullah, wahai Sayyidah Aisyah. Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, qalat, alasta taqra'u ya ayyuhal muzammil. Aisyah menjawab, bukankah kamu sudah membaca ya ayyuhal muzammil? Kemudian di sini dilanjutkan lagi, pada karathu ila an qalat fasara qiyamul laili tatawwu'an ba'da an kana fardhan. Rawahu Muslim fi sahihihi. Nah, Aisyah menyebutnya sampai dia berkata, qiyamul lail itu menjadi sunnah setelah sebelumnya wajib. Hadis riwayat Muslim di dalam kitab Sahih. 18:30. Nah, hadis ini juga terdapat di dalam penjelasan tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi. Seperti apa hadisnya? Masih sama dari Sa'ad bin Hisham. Sa'ad bin Hisham bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ambi'ini an qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Faqalat, "Alasta taqra'u ya ayyuhal muzammil?" Sama matanya seperti tadi. Sa'ad bin Hisham bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, beritahu saya tentang salat malam Rasulullah." Dia berkata, "Bukankah kamu sudah membaca ya ayyuhal muzammil?" Kemudian Sa'ad bin Hisham yang menjawab, "Qultu bala." Aku menjawab, "Ya." Dia berkata, Aisyah berkata, "Fa innallaha iftarada qiyamal lail fi awwali hadhihi surah." Aisyah berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan qiyamul lail, salat malam pada awal surah ini. Artinya pada surah pertama
surah Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. Nah, di sini dijelaskan Rasulullah SAW pada awal sholat malam itu diwajibkan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu melakukan sholat malam tersebut selama 1 tahun. Nah, Allah menahan akhir surat ini di langit selama 12 bulan. Wa amsakallahu khatimata hasnaya asyara syahran fis sama. Matanya seperti itu. Hatta anzalallahu fi akhir hadhihi surah at-takhfif. Hingga Allah menurunkan keringanan di akhir surah ini. Fasara qiyamul lail tatawwu'an ba'da fardhatin. Sehingga qiyamul lail menjadi sunnah hukumnya setelah sebelumnya wajib. Jadi dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu melakukan sholat sunnah sepanjang malam demi melaksanakan perintah Allah yang tertuang di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 1-3 tadi. Nah, para sahabat itu mengikuti perbuatan tersebut selama 1 tahun bersama Rasulullah. Sampai di dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan telapak kaki mereka itu sampai bengkak-bengkak karena terlalu banyak sholat. Bayangkan jika kita sholat malam terus diwajibkan sholat tahajud, teman-teman dan jemaah semua kira-kira mampu atau tidak jika diwajibkan? Bahkan kita lihat di luar sana untuk yang sholat 5 waktu saja itu banyak yang melalaikan. Betul apa betul? Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada mereka dengan diturunkannya surah Al-Muzammil ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfa wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar 'alimallahu an tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. 'alima sayakunu minkum marḍā wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu. Nah, mereka diperbolehkan melakukan sholat malam sebatas kemampuan masing-masing. Ini hadis yang menyatakan bahwa hukum sholat tahajud bagi Nabi itu dihapus, yang tadinya wajib menjadi sunnah. Allah Ta'ala a'lam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita telah mendengarkan bersama kajian yang disampaikan oleh Ustazah Fida Rafida dari kajian kitab fikih Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Al-Imam An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini menyimpulkan untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, namun ucapkanlah hal-hal yang baik. Jangan sampai kita melontarkan julukan-julukan yang kiranya dapat menyinggung hati orang lain, sebagaimana ayat 11 surat Al-Hujurat, dan sebagaimana pula julukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Tuhan. Sementara itu, dalam kajian tadi ditegaskan pula bahwa salat yang hukumnya fardu ain atau wajib adalah salat yang 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selain salat-salat tersebut hukumnya sunnah, seperti salat witir, salat aid, dan juga salat tahajud. Begitu pula perkara puasa. Puasa yang wajib adalah puasa Ramadan, sedangkan kedua Ramadan dihukumi sunnah. Dan terakhir, hukum zakat pula adalah wajib karena adanya hak orang lain di dalam harta kita. Demikian kesimpulan kajian pada malam ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.